Sallu, kata Rasulullah, salatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku salat. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadis riwayat Imam Bukhari. Kali ini kami membawakan sebuah tema tentang kaifiyah sholat. Khusus biasa kita mengkaji kajian politik, kemudian kita mengkaji kajian hukum, sosial, ekonomi, akhlak, akidah. Sekarang sudah mulai masuk ke sesi fikih ibadah. Barangkali nanti ada yang beda di dalam pemahaman dan sebagainya. Saya anggap mengutip dari perkataan Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Baswedan. Saya menganggap dinamika di dalam pemikiran fikih itu karena bersifat dhonni, tidak ada yang hakiki, tidak ada yang 100%. Maka saya menganggap bahwa lawan debat itu adalah teman berfikir. Maka sah-sah saja bagi Anda sekalian yang beda dengan pemahaman saya karena memiliki dasar yang berbeda. Yang tidak boleh itu adalah ketika kita di dalam fikih itu saling berseteru, bersikukuh di dalam fikih sementara kita tidak tahu dasar dan sama-sama tidak memiliki dalil. Berangkat dari salah satu riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shalah. Jadi ini kaitannya dengan bab kaifiyah. Karena ibadah itu kan mencakup tentang 3 hal. 5, liman, kaifah. 5 itu untuk apa kamu sholat. 5 untuk siapa kamu sholat. Yang ketiga, kaifah, bagaimana tata cara kamu sholat. Apakah penting tata cara itu? Oh jelas, sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena kaifah itu bab kaifiyah, dan kita bersandar pada satu dalil di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Shalah, babnya bab sifatis sholatin Nabi. Kalimatnya sallu, kata Rasulullah, salatlah kamu kama ra'aitumuni usolli, sebagaimana kalian melihat aku sholat. Ro'a itu bukan dengan mata. Kalau dengan mata itu bisa dengan kalimat nadhara, nadhartu syamsa, nadhartu akhi, saya melihat saudara aku, saya melihat matahari. Nadhartu syarah, saya melihat mobil, itu nadhara. Tapi kalau ro'a yang kesananya menjadi ru'yah, ro'a ya ru'yatan, itu bisa memandang, melihat dengan akal, dengan ilmu. Makanya kalau menjelang Ramadan dan menjelang Syawal itu ada ru'yatul hilal, sebenarnya hisab saja sudah cukup. Kenapa? Karena hisab itu adalah bagian dari ru'yah. Cuma hisab itu ru'yahnya dengan ilmu hitungan. Dan saya rasa hisab itu lebih akurat dibandingkan, saya pikir ya. Jadi hisab itu lebih akurat dibandingkan pandangan. Bisa saja pandangan itu menipu, tapi kalau hitungan nggak bisa menipu. 1 tambah 1 pasti 2, gitu. Dan 3 kurang 1 sama dengan 2, sama. Dan itu disebut ilmu pasti itu karena hitungan itu pasti akurat. Jadi jangan ragu terhadap hisab. Kenapa? Karena hisab itu memang ilmu pasti sebenarnya. Jadi hisab itu lebih akurat, saya rasa ya. Hisab itu lebih akurat karena hitungan itu lebih akurat. Seandainya hitungan tidak akurat, artinya ada manipulasi data, gitu. Mereka bagikan ke 600.000 itu ke masyarakat gara-gara lockdown, bijilna 300. Nah itu kan bisa saja ya, itu hitungan yang tidak akurat sebenarnya kalau sudah diolah oleh manusia. Tapi namanya juga hitungan. Satu periode pilehen tapi nah jadi menang, nah itu hitungan namanya ya, biasa itu. Ya kembali ya ke pokok. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Artinya kaifiyah itu, kaifah bagaimana tata cara kamu ibadah. Tidak bebas kita.
ruku mesami we ruku memalika tukang ge misalnya tiasa. Kenapa nggak bisa seperti itu? Karena ada dalil yang mengharuskan bahwa kita harus ro'yun, harus melihat dengan ilmu. Salatlah kamu, dan ini bentuk perintah. Dalam kaidah fikih dikatakan bahwa al aslu fil amri itu lil wujub. Asal dalam perintah itu hukumnya wajib. Bisa jadi tidak wajib, bisa. Apa alasannya? Illa madalad dalilu ala khilafi. Kecuali ada dalil yang menyalahi terhadap itu sehingga hukumnya menjadi mubah atau makruh. Aya kitu nu sanes cenah aya lah, ya. Bentuk perintah tapi kesananya jadi mubah ada. Seperti kalimat kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur di dalam hadis. Kata baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, kuntu keadaanku nahaitukum an ziyaratil kubur, melarang kalian untuk ziarah kubur. Itu larangan, haram asalnya. Kemudian diikuti dengan perintah fazuruha, maka berziarahlah kamu. Kalau begitu berziarah jadi wajib karena diperintah. Oh enggak, ya. Kenapa tidak bisa menjadi wajib? Ada kaidah yang lain. Al amru ba'dan nahyi lil ibaha. Perintah sesudahnya sudah dilarang itu hukumnya mubah. Jadi dilarang dulu ziarah kubur karena masyarakat pada saat itu meminta-minta ke kuburan, kemudian diperintah oleh Rasul fazuruha, berziarahlah kalian, hukumnya mubah. Fa innaha tudzakirul akhirah, karena ziarah kubur itu mendekatkan kamu, mengingatkan kamu ke akhirat. Itu menjadi mubah. Jadi kalau kita tujuan berangkat ke kuburan kemudian untuk mengingatkan akhirat, ya, itu menjadi mubah hukumnya. Sehingga kalau kembali ke hukum asal ketika alasannya meminta-minta lagi, maka kuntu nahaitukum menjadi dasar pokok yang utama, menjadi haram lagi gitu. Ya kembali ya, bahwa perintah ini sudah jelas-jelas perintah bahwa solu kamaru aitumuni, salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Minat takbir, dari mulai takbiratul ihram ila taslim sampai ke salam. Diakhiri dengan salam. Takbirnya kemudian sampai salam, kaifiahnya harus sesuai dengan aturan. Kaifiahnya takbirnya bagaimana? Takbirnya harus sesuai dengan takbir Rasulullah. Apakah Rasulullah diawali kalimatnya sebelum melaksanakan sholat, Rasulullah tidak melakukan apapun? Ya. Idza qumtum ilas shalah fasbighul wudu, tsumma istaqbilul qiblata fakabbir. Ketika kamu ingin melaksanakan sholat, fasbighul wudu, sempurnakan wudu. Kemudian tsumma istaqbilul qiblata, tsumma itu tubiru tartib wa tarakhi, artinya ada jeda tertib sesudah wudu, kemudian ada santai gitu, tarakhi itu. Kemudian sumastaqbilul kiblata, menghadap kiblat, fakabir, sesudah menghadap kiblat maka takbirlah, fakabir. Fa itu di dalam ilmu bahasa, gramatika bahasa Arab, fa itu tartib tapi bi ghairi tarakhi, tidak ada jeda. Jadi tak aya kunyam-kunyam heula mayun ka kiblat Allahu Akbar, itu fa kalimatnya dengan kalimat fa. Seperti ini, darabtuhu famata, aku memukulnya lalu dia mati. Pukul kusek langsung maut, ta eta darabtuhu famata. Kalau darabtuhu summa mata, dengan kalimat summa diteunggeul, jajan heula ka warung, balik jajan ke karek paeh, ta eta mah summa. Makanya dalam salat itu summa itu tarakhi. Farka summasjud, rukuklah kamu, summasjud, kemudian kamu sujud dengan summa. Antara ruku jeung sujud aya naon cing? Antara ruku jeung sujud aya naon? Tidak. Ada i'tidal. Nah tarakhi summa itu untuk i'tidal. Jadi tarakhinya untuk i'tidal. Summa istaqbilul kiblata, kemudian menghadap kiblat, fakabir. Fa itu tidak ada usuli. Fakabir ya, kalau misalnya ada punya dalil ya silakan. Oh, lalawara teuing Ustaz, lalawara naon? Cik saha teu ngawa dalil? Eta cenah dalilna. Innamal a'malu binniyat, ari aa. Innamal a'malu binniyat, cenah eta maknana. Kudu ngucapkeun la usuli enggak ada, ya. Innamal a'malu binniyat itu bukan bab usuli, bukan. Bahwa segala amal perbuatan itu dengan niat. Kalau niat bagus hasilnya bagus, niat jelek hasilnya jelek nanti. Itu infak, niatnya ria jadi jelek, gitu kan. Ngejongklokeun ini di sisi jalan tapi niatnya bagus. Naon tujuanana? Bisi katabrak ku aki-aki, misalnya bisi katabrak ku truk. Itu kan seperti mencelakakan tapi niatnya bagus. Gitu ya. Batuk, niatnya bagus. Aya bangsat, jokal janela,
kabur bangsa teh, oh menang pahala aya rana ngaliwat cek paramlis teh. Nah itu jadi dosa ya. Jadi dosa. Nah karena niatnya itu maksudnya. Jadi innamal amalu biniat itu tidak bisa dijadikan dasar dalil untuk talafud biniat. Karena biasanya yang mengatakan itu adalah Syafi'iyah, ya, pengikut Imam Syafi'i. Mari kita lihat di dalam kitab Imam Syafi'i. Kitab induknya namanya Al-Um. Imam Syafi'i itu nama kitab madhabnya Al-Um. Di sana Imam Syafi'i rahimahullah, beliau adalah ulama madhab yang luar biasa cerdasnya. Di dalam kitab Syafi'i, dalam kitab induknya, an-niyatu hiya, kata Imam Syafi'i, niat itu adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Maksud melakukan suatu perkara muqtaranan bi fi'lihi, diikuti dengan perbuatan, wa mahalluha fil qalbi, dan tempat niat itu ada di dalam hati. Jadi kata Imam Syafi'i, niat itu ada dalam hati. Sesuai enggak dengan perkataan Rasul? Sesuai. Sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, an-niyatu hahuna, niat itu ada di sini. Artinya niat itu ada dalam hati. Kemudian qaul Imam Syafi'i di dalam kitab Al-Um itu dinukil oleh seorang ulama, disimpan di dalam kitab Safinatun Najah. Ya, di dalam kitab Safinatun Najah dinukil wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, kata pengarang Safinah itu. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, an-niyatu, niat itu hiya adalah qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi, maksud suatu perkara, melakukan suatu perkara diikuti dengan perbuatan, wa mahalluha fil qalbi, tempat niat itu di dalam hati, wa talaffudzu biha sunnatun, dan melafadzkan niat itu hukumnya sunnah. Jadi bukan kata Syafi'i melafadzkan niat itu hukumnya sunnah, tapi kata pengarang kitab Safinah. Kalimat Imam Syafi'i itu wa talaffudzu biha sunnatun, udah selesai sampai situ. Ada mudraj kalau dalam hadis, ada disusupi kalimat akhir seolah-olah itu perkataan Imam Syafi'i, padahal bukan. Wa talaffudzu biha sunnatun bukan qaul Imam Syafi'i. Boleh dibuktikan di dalam kitab Al-Um silakan. Nah, kumaha cenah Ustaz lamun abdi ngamalkeun atuh eta niat heula misalnya abdi maca usoli sampai salat, ya itu yang dilarang. Sama. Sesudah takbir, takbiratul ihram, Rasulullah mengangkat tangannya. Tsumma rafa'a yadayhi hadwa mankibaihi. Rasulullah mengangkat dua tangannya seukuran pundaknya. Torpa usbu'aihi tahta udunaihi, ujung-ujung jari beliau di bawah telinga, au hadwa udunaihi, atau seukuran telinga. Seukuran telinga. Jadi tidak terlalu tinggi, tidak terlalu rendah, ya. Ininya diluruskan jari-jari beliau itu. Nah, Ustaz ini detail-detail teuing, apa tadi dalil nanti awal. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Seukuran ini atau seukuran ini. Summa wada'a yadaihi ala sadrihi, atau dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan riwayat Muslim dengan lafaz yang sama, summa wada'a yadahul yumna ala yadihil yusra. Kemudian beliau menyimpan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri, wa wada'ahuma ala sadrihi, dan menyimpan kedua tangan beliau itu di sodrunnya. Sini. Sodrun itu bukan ini, Allahu Akbar, bukan. Sodrun itu bukan di bawah, ya bukan. Bukan di pinggir kanan, bukan di pinggir kiri, tapi sodrun itu di sini, di ulu hati. Wa asyara ila sadrihi, Rasulullah berisyarat ke sodrunnya, ini ulu hati. At-taqwa hahuna, kata Rasul, takwa itu ada di sini, di ulu hati. Ya, artinya ada di batin. Kalau ini dada, dalam bahasa Arab disebut sadyun. Orang Sunda mepinarep nyebatna teh. Kalau kita bilang apa ya? Apa sih? Dada aja ya. Ya, milek ya. Vietnam drip gitu. Kemudian ke sini ulu hati disebut sodrun, kemudian di bawah ulu hati disebut batnun. Dibilang batin nyebutna teh batnun teh perut ya. Ke bawah perut sedikit ada surah. Surah itu pusar. Enggak sesuai tapi kadinya nya teu kabujal we. Lah itu masuk tuluy heureuy. Kajian eta saya kadinya. Nah, para ahli anatomi mengatakan bahwasanya sodrun itu, yang dimaksud sodrun itu ma baina sadyi wal batni, tempat antara dada dengan perut, berarti ulu hati.
Rasulullah menyimpannya di ulu hati. Setelah itu Rasulullah membaca iftitah, sumaftataha, membaca iftitah, atau ada yang bilang doa istiftah. Ya. Ada wajah tuh, wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Ada inni wajah tuh. Ya. Itu dipakai di ibadah haji, ini wajah tuh itu. Ya, kalau wajah tuh wajhiya itu dipakai di sholat. Kalau kita melihat konteks hadisnya. Kemudian ada yang as-sahul asanid, sanad yang paling sahih itu Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Itu yang harus sering dibaca itu hadisnya Bukhari Muslim muttafaq alaih ya. Allahumma ba'id baini. Matak nacan ustaz tarawih teh mun geus takbir sok dalila, lain dalila ente nu pondok maca subhanaka. Batuk ya mola segala saeutik kenal tuh Fatihah wae jeung nanyakeun deui. Da teu meunang ngacung atuh keur salat. Siga keur Jumaah gini. Cilintino. Nah, teh mang cenah tong ngobrol ke Jumaah mah. Nah, cenah jam. Dianggap teh nanyakeun, "Mang tong ngobrol cenah ke Jumaah mah." Cek ka teh jeung pieu. Nah, cenah jam jadi ngobrol atuh ke Jumaah teh lain khutbah. Sarwana eta mah. Siga yang diblokir si Mang teh. Ada lagi subhanaka. Ada yang mengatakan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabarakas muka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Doa iftitah atau istiftah itu ada yang mengatakan itu mauquf. Enggak mauquf. Itu marfu hukman. Marfu hukman itu bukan amalan Rasulullah, amalan sahabat Umar bin Khattab, kemudian dilakukan di hadratin Nabi, di hadapan Rasulullah, kemudian Rasulullah diam, artinya setuju. Ya, diamnya Rasulullah itu setuju, maka hukumnya menjadi marfu hukman. Kenging diangge ya. Nah, sudah baca itu kumaha mun abdi wajah tu apa sapotong, Allahumma ba'id baini apa sapotong, wios. Sah henteu salatna, sah. Ya. Jadi tidak ada satupun ulama yang menganggap bahwa tidak sah salat kalau doa iftitahnya sepotong, enggak ada ulama yang bilang begitu. Tapi tidak ada juga ulama yang mengatakan bahwa membaca iftitah sepotong itu bagus, enggak ada lagi, ya. Jadi harus tamat sajalah. Kemudian summa qara'a bi Fatihatil Kitab, beliau membaca surah Al-Fatihah. Sesudah itu beliau membaca surah, tapi firraq atainil ulayain, dalam 2 rakaat yang pertama. Artinya rakaat 3, rakaat 4 tidak ada bacaan surat setelah Fatihah itu. Nah itu bacanya Ustadz Fatihahnya dari Alhamdulillah, dari Bismillah dulu ya. Ada yang dari Alhamdulillah, mangga tina Alhamdulillah ge. Ngan Bismillah nah tanda dibaca, harus dibaca walaupun sir. Ya. Jadi Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, boleh itu ya. Yang tidak boleh itu Allahu Akbar, langsung Alhamdulillah, Bismillahnya nggak dibaca. Jadi orang-orang yang membaca dari Alhamdulillah dijaharkan, biasanya Bismillahnya disirkan, itu boleh. Mereka menganggap bahwa dengan berdasar dengan hadis yang membaca dari Alhamdulillah itu berdasar pada hadis summa kabbara Rasulullah fakabbara, kemudian Rasulullah takbir, summa staftaha, kemudian baca surat iftitah, membaca doa iftitah, kemudian Rasulullah iftataha salatahu bilhamdulillah, membaca salatnya itu dengan kalimat alhamdulillah. Kenapa tidak bilhamdi? Itu yang namanya disebut dengan lil hukiyah atau lil hikayah, bilhamdu bi alhamdu gitu. Dengan alhamdu disangkanya membacanya dari kalimat alhamdu, bukan. Al-Fatihah itu 7 ayat. Surat ayat pertamanya adalah bismillah. Dari mana? Dasarnya ada. Ya. Yang terima dari Abi Hurairah diantaranya. Hadisnya sahih. Kata Rasulullah, alhamdulillahirabbil alamin sab'u ayatin. Awaluha bismillahirrahmanirrahim. Surat Alhamdu itu 7 ayat. Ayat pertamanya adalah bismillah. Jadi bismillahnya mesti dibaca, baik sir ataupun dijaharkan, silakan ya. Nah, kemudian faqra ma tayassara ma'aka minal Qur'an, membaca Al-Qur'an ya. Sekarang beredar video dari Salafi, kalau nggak salah saya terima ada video dari Salafi Ustaz Firanda ya, rahimahullah, guru kita semua.
Ustadz Firanda mengatakan bahwa ada dalilnya dalam Bukhari bahwa Siti Aisyah mengimami hamba sahaya dengan membaca mushaf. Maka boleh bagi bapak-bapak yang sekarang lockdown, kemudian di rumah mengimami keluarga, tidak hafal Quran, boleh sambil baca Quran. Hadisnya riwayat Bukhari. Bukan, saya tidak lebih pintar dari Ustadz Firanda. Enggak, saya enggak lebih pintar dari Ustadz Firanda, enggak lah. Tapi yang saya tahu sampai saat ini, hadis Siti Aisyah membaca mushaf mengimami hamba sahaya itu bukan riwayat Bukhari. Bisa dicek, sok cek di Sahih Bukhari. Ada di Sahih Bukhari, ada, tapi bukan riwayat Bukhari. Itu riwayat At-Tirmidzi. Itu riwayat At-Tirmidzi yang dinukil oleh Imam Bukhari di dalam Sahihnya. Kata Imam Bukhari, contoh hadis mu'alak itu kata Imam Bukhari, contoh hadis mu'alak, hadis do'if itu adalah Siti Aisyah mengimami hamba saya dengan membaca mushaf. Imam Bukhari nuju nerangkeun hadis mu'alak teh contohnya eta gitu, bukan riwayat Bukhari. Tapi hadis itu ada di dalam Sahih Bukhari gitu. Kemudian farka summa hatta tatma'inna waqi'an, ruku sampai tumaninah ruku, summa sujud, summa tadal qaiman, kemudian i'tidal, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujudlah kamu sehingga tumaninah sujud, summa jlis hatta tatma'inna jalisan, kemudian duduk antara dua sujud sehingga tumaninah, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, kemudian sujud lagi sehingga kalian tumaninah sujud. Kata Rasul, semua ada fi sholatika kulliha, kemudian ulangi sholatmu itu dalam setiap rakaatnya. Jadi rakaat itu, satu rakaat itu dihitung dari mulai takbiratul ihram sampai sujud yang kedua. Sujud, duduk, sujud lagi. Nah, itu adalah akhir dari rakaat pertama. Gitu. Kata Rasul, ulangi dalam rakaatmu yang berikutnya seperti itu gitu. Jadi hitungan satu rakaat itu sampai situ. Ketika kita berdiri dari sujud, itu sudah masuk ke dalam rakaat yang kedua. Tuh. Ya, tidak ada masalah saya rasa di dalam permasalahan sholat itu. Cuma fikih sholatnya seperti ini. Insya Allah selama saya masih hidup, insya Allah selama kajian ini masih berjalan, selama saya sehat, kita akan tetap sharing. Saya tetap menganggap dalam prinsip yang pertama bahwa lawan debat itu adalah teman berpikir. Dan saya meyakini setiap orang yang beda itu bukan karena mereka ingin beda, tapi justru sesuatu akan teruji ketika hadir perbedaan. Ya. Ketika muncul perbedaan, ada orang yang berbeda, maka akan teruji kebenaran itu. Jadi kita harus bahagia, barangkali orang lain yang benar, kita yang salah, alhamdulillah kita bisa mengikuti mereka. Tapi kalau mereka bersikeras, ya silahkan kalau punya dalil. Kalau tidak punya dalil terus memaksanya, mau apa lagi? Itu kebebasan masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan di akhirat. Karena di dunia bukan tempat penghakiman, bukan tempat pemutusan. Vonis itu hanya ada di akhirat. Kita cuma menimbang mana yang benar, yang lebih sesuai kepada sunnah Rasulullah SAW. Tapi doakan saudara-saudara kita yang tetap melaksanakan kemaksiatan, dosa, kesalahan di dalam ibadah gitu ya. Padahal mereka tahu itu salah. Kita doakan juga para elit politik, ya, para praktisi hukum, para penegak hukum, kita doakan sama-sama agar mereka senantiasa diberi kesehatan, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gusti, jalma-jalma pengkhianat bangsa nu teu adil ya. Demi kepentingan pribadi dan kekayaan dan kedudukan juga jabatan, mereka mengorbankan rakyat, doakan oleh kita. Ya Allah, mudah-mudahan mereka Engkau beri hidayah. Mungkin kali ini hanya sebatas itu saja. Sampai hitungan satu rakaat di dalam kaifiyah sholat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sekian dari saya yang Dhaif Maulana Firdaus. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan jadi amal jariah untuk saya pribadi dan semua pihak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.